Halo, jumpa lagi dengan saya, Fisya Ivon. Kali ini kita membahas soal tahap tumbuh kembang anak, usia perkembangan anak. Itu dimulai dari anak lahir, kemudian pada usia 3 bulan, anak akan mulai tengkurap. Pada usia 3 bulan anak mulai tengkurap dan dia duduk di usia 6 bulan. Kemudian pada usia 9 bulan anak sudah bisa berdiri, dan di usia 12 bulan anak bisa berjalan. Jadi tahap normal tumbuh kembang anak ada di usia-usia tersebut. Nah, di 3 bulan saat anak mulai tengkurap, 6 bulan saat anak mulai duduk, 9 bulan anak mulai bisa berdiri, dan 12 bulan anak bisa berjalan. Namun bila ada misalkan pada usia 2 bulan anak bisa tengkurap, tidak masalah. Atau nanti dia tengkurap pada usia 4 bulan, itu juga tidak terlalu masalah. Tapi jangan sampai terjadi pada usia 6 bulan, di saat anak sudah dalam usia duduk, anak kita di rumah sama sekali tidak bisa tengkurap, atau justru tidak bisa miring kiri, miring kanan. Itu menandakan adanya masalah tumbuh kembang anak. Itu adalah deteksi dini tahap tumbuh kembang anak, di mana dapat kita lihat pada usia-usia perkembangan anak. Dan contoh misalkan pada usia yang seharusnya anak-anak bisa duduk, tetapi anak itu sama sekali tidak bisa duduk. Pada usia di mana dia bisa seharusnya berdiri, anak kita tidak bisa berdiri. Pada usia harus jalan, anak kita tidak bisa jalan. Itulah yang harus kita waspadai sebagai orang tua, untuk dapat memeriksakan diri anak kita ke tenaga kesehatan, rumah sakit, agar supaya kita bisa mengetahui kondisi apa yang sedang dialami oleh anak kita yang mengakibatkan hal tersebut. Dengan harapan bahwa keterlambatan yang dimiliki oleh anak kita dapat segera diatasi, sehingga proses-proses tumbuh kembang anak, perkembangan anak dapat dipenuhi. Walaupun terlambat, tapi bila sudah ditangani oleh tenaga medis, sudah ditangani oleh fisioterapi, dokter, dan tenaga medis lainnya, maka anak kita bisa mulai diajarkan bagaimana cara untuk tengkurap, duduk, berdiri, miring kiri, miring kanan, atau bisa berjalan sesuai dengan usia-usia yang seharusnya sudah dia lewati. Oke. Jadi begitu tahapan normal dari usia tumbuh kembang anak. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Bila tidak seperti itu, berarti ada masalah tumbuh kembang anak. Apalagi anak kita pernah mengalami masalah saat dilahirkan. Contohnya saat dilahirkan tidak menangis, saat dilahirkan minum air ketuban. Terus saat dilahirkan mungkin anak kita tubuhnya kuning, atau kekurangan oksigen, itu dapat memicu terjadinya masalah tumbuh kembang pada anak. Jadi hal-hal yang dapat memicu itu mulai dari saat ibu mengandung. Contohnya saat mengandung ibu mengalami sakit yang berpengaruh kepada janinnya. Terus pada waktu hamil, contohnya
ibu pendarahan atau pada waktu hamil sempat ada upaya menggugurkan, atau ibu sempat terjatuh dan mengenai daerah perut, atau seperti mengkonsumsi obat-obat yang berbahaya untuk kandungan. Dapat juga terjadi saat proses melahirkan. Contoh, anak susah dilahirkan, bayi susah dilahirkan sehingga terjepit di daerah kepala. Misalkan seperti itu, sehingga harus anaknya harus dikeluarkan dengan menggunakan alat. Bisa juga karena itu disebut di vakum. Bisa juga karena dirangsang atau ada persalinan yang sulit, atau adanya pendarahan saat melahirkan. Jadi itu dapat mempengaruhi tahap tumbuh kembang anak. Bisa juga saat dilahirkan, seperti yang saya katakan tadi, anak tidak menangis. Baru kekurangan oksigen, baru kuning, atau anak membiru, atau anak gagal pernafasan, dan itu tadi terminum air ketuban. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Hai Fiona. Hai, menangis lagi nggak nah? Ngapa tapi pasien gemoy. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita menemukan bahwa anak kita dalam usia tertentu seperti yang saya katakan tadi mengalami keterlambatan, maka itu harus ditangani oleh tenaga profesional yang tentunya yang ahli di bidangnya, seperti dokter, fisioterapi, terapi bicara, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan sudah saya katakan juga faktor yang bisa memicu hal tersebut, seperti sebelum dilahir atau masih dalam kandungan ibu, saat proses melahirkan, dan saat sesudah dilahirkan. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa membantu dan di-share, dan semoga dapat ditonton oleh mereka yang betul-betul memerlukan informasi ini. Terima kasih sudah menonton. Shalom, dadah.